Allahumma sholli ala. Kalau kita sebagai anak, surga kita berada di telapak kaki seorang perempuan, namanya ibu. Berarti menandakan bahwa ridhonya Allah juga berada pada ridhonya ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Pintar 400. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu berada di bawah telapak kaki dari seorang ibu. Sedangkan surga itu dimaknai adalah kesuksesan. Sedangkan surga itu dilambangkan kebahagiaan. Sedangkan surga itu dinamakan juga keselamatan. Jadi kebahagiaannya Anda, kebahagiaannya sampean, kebahagiaannya kalian, keselamatannya kalian, kesuksesannya kalian tergantung kepada ridho dari seorang ibu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u an qawli wa fi'li wa niyati astaghfir min kulli da'i wa nuru dalil li qalbi najani wa hayrati Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tashaa'aluna bihi wal arham. Asa. Wattaqullaha
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah sudah bisa melampaui mengaji tafsir, sudah khatam surah Ali Imran. Sekarang kita memasuki surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa, surah para perempuan, para wanita. Ya, ada surah Ar-Rijal, tidak ada. Ini sebuah penghargaan, ini sebuah penghormatan bagi kaum wanita, bagi kaum wanita. Makanya sampean sebagai laki-laki juga harus menghormati kaum wanita, perempuan. Kalau kita sebagai anak, surga kita berada di telapak kaki seorang perempuan, namanya ibu. Berarti menandakan bahwa ridhonya Allah juga berada pada ridhonya ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Pintar 400. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu berada di bawah telapak kaki dari seorang ibu. Sedangkan surga itu dimaknai adalah kesuksesan. Sedangkan surga itu dilambangkan kebahagiaan. Sedangkan surga itu dinamakan juga keselamatan. Jadi kebahagiaannya Anda, kebahagiaannya sampean, kebahagiaannya kalian, keselamatannya kalian, kesuksesannya kalian tergantung kepada ridho dari seorang ibu. Mumpung masih punya seorang ibu, tolong betul-betul dijaga, dihormati, berbaktilah kepada ibu. Kalau ayah sudah kuat, kalau ayah itu, kalau bapak sudah kuat, yang rapuh, yang sedikit-sedikit pakai hati, pakai perasaan, itu adalah seorang ibu. Makanya jangan sekali-sekali menyakiti hati dari seorang ibu. Karena kesuksesannya sampean, keselamatannya sampean, kebahagiaannya sampean berada pada ridho dari seorang ibu. Ingat-ingat itu. Bagi yang sudah meninggal, itulah kekurangannya. Ibu sudah tidak bisa memberi ridho kepada anaknya. Kalau sampai berbakti kepada ibunya yang sudah meninggal, bisa. Tapi ridho ibu sudah tidak bisa diminta lagi. Mumpung ibunya masih hidup, mumpung uminya masih hidup, mumpung mamanya masih hidup, mintalah ridho kepada beliau. Karena ridhonya Allah berada pada ridho dari seorang
ibu alias kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidaini. Ridanya Allah berada pada ridho dari kedua orang tua kita. Wasuhtullah suhtil fi walidain, dan juga murkanya kedua orang tua, murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua kita. Makanya hati-hati. Kalau sampean pingin selamat dunia akhirat, kalau sampean pingin bahagia dunia akhirat, kalau sampean pingin sukses dunianya, pingin sukses akhiratnya, jagalah perasaan dari seorang ibu. Itu kuncinya. Carilah ridho dari seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu. Wahai para manusia, ittaqu, takutlah kalian, bertakwalah kalian, Rabbukum, kepada Tuhan kalian, alladzi, yang khalaqakum, menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, wa khalaqa minha, dan menciptakan minha darinya, zaujaha, pasangannya, wa batha minhuma, dan mengembangbiakkan minhuma, dari keduanya, rijalan, laki-laki, katsiran, yang banyak, wa nisaan, dari perempuan yang banyak. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah yang tasaaluna, yang mana tatkala kalian meminta, bihi, dengannya, wal arham, dan arham, kasih sayang atau sanak famili. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, alaikum, atas kalian, raqiba, menjaga, mengawasi. Surat An-Nisa ini diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad pada saat 4 Hijriah, pada tahun keempat Hijriah. Jadi pada tahun keempat surat An-Nisa ini diturunkan. Biasanya diturunkan surat di Mekah, biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas. Diturunkan di Madinah, biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Namun surat An-Nisa ini spesial. Ini diturunkan di Madinah yang seharusnya ya ayyuhalladzina amanu. Namun di sini spesial ya ayyuhan nas, untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai para manusia yang merasa manusia terpanggil. Yang merasa manusia terpanggil oleh Allah. Ittaqu, bertakwalah, takutlah kalian, Rabbakum, kepada Rabb kalian, kepada pengatur kalian, kepada yang memberi plan kalian. Itu siapa? Allah. Takut kepada apanya? Takut kepada apanya? Takut tatkala kita tidak bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Takut tatkala kita tidak bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Alladzi, yang khalaqalakum, yang menciptakan kalian, min nafsi wahidatin,
dari diri yang satu, yaitu Kanjeng Nabi Yuna Adam alaihi salam. Khalaqa minha, dan menciptakan minha darinya, dari Kanjeng Nabi Yuna Adam, zaujaha, pasangannya. Siapa pasangannya Kanjeng Nabi Yuna Adam? Siti Hawa. Wa batta minhuma, dan mengembangbiakkan, memperanak-anakkan, minhuma, dari keduanya, Kanjeng Nabi Yuna Adam dan Siti Hawa, rijalan, laki-laki, kathiron, yang banyak, wanisaan, dan perempuan juga banyak. Jadi kita ini adalah satu. Kita ini diciptakan oleh Allah melalui perantara Kanjeng Nabi Yuna Adam. Walaupun kita berbeda kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang elek, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cantik. Milih mana? Milih yang jelek atau yang cantik? Yang cantik. Cantik apanya? Hatinya. Bohong. Ya. Masa milih cantik hatinya? Cantik wajahnya, cantik hatinya, dua-duanya, ya. Pilih dua-duanya. Namun ingat, kita ini dari yang satu, dari Kanjeng Nabi Yuna Adam. Jadi kita seluruh manusia, seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bersaudara. Bersaudara dalam kemanusiaan, karena sama-sama manusia diciptakan oleh Allah yang menciptakan sama, keturunannya sama, yaitu Kanjeng Nabi Yuna Adam alaihi salam. Jadi nggak ada beda antara orang Amerika, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei Darussalam. Tidak ada beda. Itu antar negara. Sesama di Indonesia, ada Jawa, ada Madura, ada Bali, ada Jakarta, ada Sumatera, Balikpapan, Balikpiring. Itu sama, bersaudara. Jadi jangan sampai kita merasa lebih daripada yang lainnya. Sama, yang membedakan hanya satu, yaitu takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah yaitu yang terhebat takwanya. Makanya Allah di dalam surat An-Nisa ini dikabarkan kepada seluruh manusia untuk bertakwa. Ittaqu rabbakum. Setelah kita pahami, kita sadari bahwa kita ini adalah satu. Kita diciptakan oleh Allah melalui nafsin wahidatin, yaitu Kanjeng Nabi Yuna Adam. Namun kita harus ingat, Kanjeng Nabi Yuna Adam, wa khalaqa minha zaujaha, dari Kanjeng Nabi Yuna Adam itu diciptakan zaujah, istrinya itu diciptakan dari Kanjeng Nabi Yuna Adam, yaitu dari tulang rusuknya sebelah kiri Kanjeng Nabi Yuna Adam. Jadi seorang perempuan, wahai seorang perempuan, wahai para perempuan, kalian diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri dari pasangannya, dari suaminya. Suaminya siapa di sini? Kanjeng Nabi Yuna Adam. Istrinya Siti Hawa.
Jadi Siti Hawa ini diciptakan oleh Allah, dipetikkan dari tulang rusuk sebelah kiri. Rusuk sebelah kiri. Rusuk itu tidak lurus, agak bengkok sedikit. Dipaksa untuk lurus, patah. Dibiarkan akan tetap bengkok. Supaya lurus dengan sendirinya, ajarilah istri-istri kita dengan penuh kasih sayang dan cinta. Kalau suaminya suka berbohong, istrinya lama-lama juga ikut berbohong. Kalau suaminya ngajarkan berdusta, istrinya akhirnya juga menjadi seorang pendusta. Karena memang petikan dari tulang rusuk sebelah kiri. Yang menjaga apa rusuk sebelah kiri itu? Menjaga jantung, menjaga cinta. Jadi yang menjaga cinta itu hakikatnya adalah seorang perempuan. Dijaga cinta itu. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi benci. Wabatta minhuma, dan diperanakkan, dikembangbiakkan minhuma, dari keduanya itu, dari Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa, rijalan katsiran wa nisaan. Jadi laki-laki yang banyak dan juga perempuan yang banyak. Wattaqullah, ditutup oleh Allah, wattaqullah, takwa lagi. Saking pentingnya takwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah alladzi tasaalu, yang tatkala kalian meminta bihi, dengan namanya, dengan nama Allah. Jadi kalau sampean berdoa, meminta, memohon, itu dengan nama Allah. Biar ndang dikasih, biar ndang diberi. Kalau kebiasaan orang Arab dulu seperti itu. Kalau mau minta tolong kepada saudaranya, as'aluka billah. As'aluka billah. Aku minta tolong kepadamu dengan nama Allah. Jadi sedikit-sedikit membawa nama Allah. Wal arham, dan bisa juga dikatakan ini kasih sayang, bisa juga dikatakan ini kerabat dekat, keluarga. Kadang juga kita mengatasnamakan keluarga kita, ayah kita, ibu kita. Tatkala kita minta tolong terhadap orang, aku minta tolong dong, aku anaknya si fulan. Oh iya, itu temanku, minta tolong apa? Sepeda motorku kehabisan bensin, aku nggak bawa uang, ditolong. Kalau bawa atas nama arham, keluarga. Makanya jangan sampai memutus persaudaraan dalam keluarga. Harus disambung. Tatkala ada yang memutus, kita harus menyambungnya terlebih dahulu. Ittaqullah wasilu arhamakum. Ittaqullah wasilu arhamakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, wasilu, dan sambunglah arhamakum, tali silaturahmi. Misalkan ada orang yang memutus persaudaraan di antara kita yang pertama kali yang harus menyambungnya. Gak usah ditunda-tunda lagi, karena ini perintah dari Allah. Perintah yang disandingkan dengan kata ittaqullah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham.
sambung silaturahmi. Kalau sampean ingin dilancarkan rezekinya, sambung silaturahmi. Kalau sampean ingin dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Ittaqullah wasilu arhamakum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahmi. Jangan sampai putus. Tali silaturahmi jangan sampai putus. Karena inilah jalan agar kita dilancarkan rezekinya oleh Allah. Karena inilah jalan agar umur kita dipanjangkan oleh Allah. Kalau dikit-dikit musuhan, kalau dikit-dikit bengkerengan, kena jantungan, kena darah tinggi, cepat mati. Ya, gimana kita mau memperluas rezekinya, meningkatkan omsetnya, kalau kita putus silaturahmi? Kita memutus tali silaturahmi, mau ke sana musuh, mau ke sini musuh, di mana-mana musuh, nggak bisa bergerak, jalan di tempat. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah, kana ada Allah alaikum atas kalian, raqiba, mengawasi, menjaga. Kalau kita menjadi seorang yang muttaqin, tentunya kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, mustahil bagi kita untuk melakukan kemaksiatan, mustahil bagi kita untuk berkata dusta, mustahil bagi kita untuk melakukan korupsi, mustahil bagi kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memasuki bulan Rajab sekarang. Tadi malam kita berdoa bersama-sama agar kita diberkahi di bulan Rajab ini. Dan siapa yang berdoa di bulan Rajab ini, di awal malam bulan Rajab ini, la turaddu fihinna dakwah, tidak akan tertolak di dalamnya tatkala kita berdoa. Ada berapa tadi malam? Ada 5 khamsu layalin la turaddu fihinna da'wa. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajaba. Yang kedua, lailatun nisfu min Sa'bana. Yang ketiga, lailatul jumu'ati. Yang keempat, lailatul fitri. Yang kelima, lailatul nahri. Jadi ada 5 malam tatkala kita berdoa, Allah tidak akan menolaknya, alias jika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal malam nisfu Sa'ban itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Awal dari bulan Rajab itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang ya cuma tadi malam awal malam tanggal 1. Ada juga yang menafsirkan tanggal 1 sampai tanggal 10. Mulai dari ba'da maghrib sampai waktu sahur. Ingat-ingat itu. Diulang, memperbanyak doa. Tujuannya satu, mencari ridha Allah. Salah satu jalan untuk mencapai ridha Allah dengan berbakti
kepada kedua orang tua. Carilah ridha Allah pada ridha kedua orang tua, terutama dari seorang ibu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa, tambahannya itu, wal khaliqin nasa bihulukin hasanin. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang terbaik. Ini hubungannya, karena ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, karena ini adalah seruan bagi seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah. Karena juga dari kaum Nasrani, dari keturunan Bani Israel juga ada yang beriman, sebagian juga ada yang beriman. Jadi tatkala kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, yang kita lihat bukan orang-orangnya, tapi yang kita lihat adalah perintahnya dari siapa yang memerintahkan. Allah memerintahkan seperti apa? Wa ahsin kama ahsanallah. Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuatlah baik seperti Allah berbuat baik. Kalau Allah sudah berbuat baik, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berbuat baik, kita lakukan. Walaupun orang yang kita baikin itu tidak berbuat baik, tetap kita harus berbuat baik. Itu namanya apa? Itu apa namanya? Ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu laka. Jadi berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada engkau. Sampean gak minta untuk dihidupkan di dunia, oleh Allah dihidupkan. Sampean gak bekerja, dikasih rezeki, dikasih oleh Allah. Sampean gak minta mata, dikasih mata oleh Allah. Sampean gak minta kuping, dikasih kuping oleh Allah. Jaga itu, karena besok di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawabannya. Dibuat apa matanya, dibuat apa kupingnya, dibuat apa mulutnya, dibuat ke arah kebaikan atau dibuat ke arah kejelekan. Besok di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun amal kebaikan kita, besok akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, besok juga akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan,
atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.